Selamat datang kembali lagi di ruang dialog ketika Bung. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Terima kasih Mas Vinalko. Siap, Bung Ngawalil? Ya, sehat. Alhamdulillah. Tapi saya mau mulai dengan mengomentari apa yang terjadi di Sumatera. Ya. Karena ini masih berlangsung. Sangat kita sesalkan, korban jiwa juga semakin lama semakin bertambah karena keterbatasan informasi kemarin. Ternyata memang skalanya sedemikian besar gitu ya. Tadi pagi itu saya nemu foto yang menarik ketika orang itu tidak semuanya mungkin pernah berkesempatan ke Sumatera gitu ya. Tapi ada foto yang bagus itu mengoverlay fotonya Pulau Jawa dengan lokasi bencana itu. Itu ternyata hampir sepanjang Pulau Jawa. Skalanya sebesar itu gitu. Hingga kemudian memang dengan penanganan yang rasanya masih apa adanya dan terkesan lambat gitu ya, itu memang sangat disayangkan. Kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah gitu. Saya akan memulai dengan pertanyaan di publik itu gini, kenapa sih pemerintah itu tidak segera menetapkan ini sebagai status bencana nasional? Ada kecurigaan, ada asumsi yang di publik itu bahwa pemerintah sudah nggak punya duit, karena kemudian kemarin setelah ada efisiensi, terus ada kebijakan Menteri Keuangan untuk mengalihkan dana cadangan itu ditaruh di perbankan, itu membuat orang itu mengira pemerintah nggak ada anggaran darurat, sehingga kemudian ketika dibutuhkan seperti ini, itu pemerintah jadi lambat. Sebenarnya kalau di kacamatanya Bung Awalil gimana? Ya, makasih. Pertama kita menyampaikan ikut bela sungkawa pada semua saudara kita di Sumatera yang mengalami bencana. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan ibu bapak semua juga bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Nah, dari sisi saya sebagai pengamat fiskal ya itu bisa memiliki pandangan, tapi terkait dengan mengapa bencana nasional, mengapa lambat ya memang agak sedikit di luar pengetahuan saya, meskipun secara teoritis ya mestinya kan tidak terlalu sulit itu kan, kalau bencana nasional butuhnya pada level presiden harus ada yang memberi informasi. Nah, sedangkan yang beredar, saya kebetulan juga melihat tuh terutama di medsos, ini apa pemerintah sudah nggak punya duit? Saya pastikan ya kalau duit itu adalah anggaran yang dipegang in cash atau mendekati cash, itu ada Mas. Mengapa demikian? Pertama, pemerintah itu menurut laporan terkininya yang tentang realisasi APBN sampai dengan Oktober kan, bulan lalu, itu pemerintah sudah menarik utang bersih. Utang bersih itu artinya ya membayari yang lama, nambah yang baru, itu 570 triliun. Itu sudah di kantong pemerintah? Sudah di kantong pemerintah, sementara defisitnya itu hanya 440-an triliun, 435. Jadi selisih nih kan. Artinya defisit kan yang ya berarti pendapatan nggak cukup untuk belanja. Artinya dari sisi itu aja sudah ada duit itu. Kalau misalnya ditambah yang lain-lain, silpa namanya. Jadi totalnya itu sudah masih ada 52 triliun duit nganggur. Nganggur betulan itu karena nggak ngutangnya kebanyakan. Itu satu. Yang kedua, secara prosedur penganggaran, yang namanya bencana itu kan sesuatu yang rutin terjadi, meskipun yang skala besar itu tidak ya. Maka tentu ada badan, ada struktur organisasi dengan beserta anggarannya, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB. Belum lagi rentetannya seperti Basarnas apa, kan ya ada alokasi anggarannya. Nah, memang anggaran-anggaran di tempat-tempat itu bisa dikatakan berdasarkan proyeksi kebutuhan bencana yang usual lah, yang biasa lah. Nah, bagaimana kalau ada bencana yang seperti terjadi ini melampaui biasanya? Sudah juga oleh ini teknis ya, teknis perencanaan keuangan sudah dialokasikan dalam bentuk cadangan. Di mana namanya belanja lain-lain, Mas. Jadi belanja itu kan kalau dari sisi jenis ada belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, ada namanya belanja lain-lain. Dan itu jumlahnya lebih besar daripada jenis mana-mana. Ini belanja lain-lain ini nomor 2 atau nomor 3 tiap tahun.
Ini pengalaman dari COVID Kalau soalnya. kalau ngomong nominal itu sampai Ya, seberapa? ini 488 triliun untuk 2025 ini. Itu yang lain-lain aja. Lain-lain. Nah, jadi kan gede kan. Tetapi lain-lain sejak dari 2020 ke sini itu memang gede karena satu pengalaman COVID itu ya. Lalu kemudian ternyata di luar dugaan. Mungkin publik kurang bisa melihat kalau terjadi naik turun nilai tukar itu dampaknya banyak tuh terhadap subsidi dan sebagainya. Tetapi tetap secara klausa yang paling atas itu adalah bencana alam. Bencana alam atau bencana karena kan kita nggak tahu bencana karena perbuatan manusia yang bersifat luas. Jadi tidak ditentukan jumlah detailnya, tapi dari kantong kita bulatin 500 triliun ini bisa. Dan saya melihat dari pemakaian 6 bulan. Jadi yang sayangnya tiap bulan tidak tiap bulan kita bisa lihat. Nah, tapi pas 6 bulan kelihatan si lain-lain ini masih gede, belum terpakai banyak separuh. pakai ya. Iya, belum terpakai separuh. Jadi yang alokasi itu belum tentu ada duitnya langsung, Mas. Tapi kan kalau dia digunakan nggak melanggar apapun. Iya. Nah, Karena memang sudah dicadangkan. sudah dicadangkan dan nanti dalam proses mengutang maupun dalam proses mencari pendapatan kan ada. Intinya tidak mungkin alasannya tidak tersedia dana sekarang ini. Sebutlah kebutuhan mendesaknya 1 sampai 5 triliun itu dengan mudah ke-cover. Sedangkan dana yang disebut-sebut ya namanya netizen berhak lah ya karena menalar-nalar itu kan sudah ditaruh di perbankan 275. Itu naruhnya itu namanya deposit on call. Umpama nih karena lagi mendesak cash flow saja, jadi si duit utangan juga terpakai untuk yang lain. Kita hanya duit cash dengan menganggarkannya berarti kan masih nanti, maksudnya sefullnya setahun. Si duit 275 nih jika diperlukan bisa diambil karena dia bukan deposito berapa bulan. Jadi nggak yang berjangka yang udah dikunci iya, sampai dan ingat si salnya itu sendiri 450-an yang dipakai 275 kan masih ada lagi hampir 200. Artinya saya ingin mengunci persoalan bukan di ketersediaan dana, berarti persoalan di tempat lain, kecepatan pengambilan keputusan, kemudian analisis dan itu memang kita hanya bisa menduga-duga. Yang kedua itu yang asumsi publik itu juga dibangun karena kemudian di awal tahun ini kan pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran gitu. Dan salah satu yang kemudian menjadi sasaran itu adalah lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab menangani bencana ini karena diasumsikan memang tidak terlalu strategis kan secara fungsi secara ini sehingga kegiatan-kegiatan atau anggaran-anggaran yang memang bisa untuk membuat mereka lebih cepat pekerjaannya itu kemudian menjadi sangat terbatas. Kalau asumsi seperti itu gimana? Enggak, tidak benar juga karena sekali lagi kalau dia normal si badan-badan itu ya tersedia. Ketika dia dipotong itu yang dikurangi itu pelatihannya, pendidikannya, uji cobanya. Jadi tupoksinya tetap jalan. Ya, tupoksinya jalan. Dan ini tadi ingat, ada belanja lain-lain yang bisa dipindahkan. Tapi kan dia nggak bisa mindahin sendiri. Harus Menteri Keuangan. Dan kalau memindah seperti itu, kadang tidak hanya Menteri Keuangan, tapi tadi kalau misalnya ditetapkan sebagai bencana nasional, kan otomatis kan tinggal deliver. Mungkin yang ada pengaruhnya yang transfer ke daerah. Nah kan daerah itu kan bisa mengelola sendiri. Nah karena transfer ke daerahnya itu diefisienkan, berkurang kalau itu mungkin. Jadi daerah, tapi kalau dilihat di televisi itu kan, ya memang bencana kayak gitu mau dananya seperti biasanya juga tetap nggak kuat ya. Menyerah tuh bupati sudah. Jadi tapi betul bahwa bisa jadi daerah juga salah satu yang menyebabkan mereka lambat. Terutama dalam hal ini tidak yang persis kena ya. Provinsi kan nggak seluruhnya kena. Itu mau mengalokasikan dia sementara itu bisa. Tapi saya benar-benar mengunci ini. Menurut saya jelas masalahnya bukan tidak ada ketersediaan duit. Karena salah satu yang rasanya membuka mata kemarin dari bencana di Aceh itu, di Sumatera itu, karena besarnya itu ya. Iya, nah kalau itu kan kemudian pertama infrastruktur banyak yang kepotong, keputus gitu ya. Daerah terisolir kan. Sehingga kemudian distribusi jaringan energi dan sebagainya itu kan menjadi terhambat. Di satu titik itu kemudian baru kita disadarkan bahwa ternyata di satu daerah ketika tidak ada koneksi dengan daerah lain, bahkan sembako aja dalam seminggu kemarin sudah habis, Bu. Sehingga kemudian ada aksi penjaraan dan sebagainya gitu.
apakah memang kita serentan itu dalam pengertian kemudian Iya, iya. kalau ngomong jaringan distribusi ekonomi kita itu? Ya, yang di luar Jawa memang iya. Di Jawa pun sebetulnya kok terhubungan. Tapi kan Jawa jadi ada alternatif tuh. Ibaratnya kalau jalur kereta nggak ada, jalur daratnya juga ada alternatifnya. Bahkan kalau terpaksa Pantura itu masih bisa gitu lah ya. Sementara di luar Jawa dan dalam hal ini Sumatera sedikit lebih, ini masih mending Sumatera. Seandainya di Sulawesi menurut saya akan lebih berat Lebih lagi. berat lagi ya? Ini Sumatera infrastruktur ininya belum pas. Tapi di mana-mana, jangankan kita, ketika kemarin ada beberapa kali bencana aja Iya. pontang-panting loh. Iya. Negara semaju Iya. itu. Waktu kebakaran California itu? Kebakaran, terus yang badai, Katrina itu kan luar biasa. Jadi kita memang juga tidak bisa juga sepenuhnya menyalahkan pemerintah atau ini kan tentu di luar soal hutan ya dan lingkungan. Tapi Iya. umpamanya ini sudah terjadi bencana nih, bahwa dia cepat atau tidak ditangani tadi, mungkin untuk sementara kita menilai jelas tidak cepat. Kalau alasannya duit ada kan. Kalau alasannya berbagai infrastruktur ini, saya kok merasa ini bencana kan ya benar baru seolah-olah, tapi pola-pola bencana ini kan di mana-mana ya begini ini. Iya. Polanya loh ya, Iya. bahwa mesti ada pendidikan dan kita harus, menurut saya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam hal yang lebih luas, yang lebih sempit itu Basarnas dan lembaga-lembaga filantropis jangan Iya. lupa udah bergerak loh di luar pemerintah. Ini sudah ada best practices internasional lah. Kalau begini apa yang didahulukan? Ini yang kita tidak melihat dari berita-berita kan. Ini mulainya dari mana? Kalau sederhananya kita ini nggak punya ilmunya, tapi kan kita mendengar tuh. Kebetulan saya juga pernah jadi relawan. Itu kan memang yang harus ya itu adalah logistik, makanan, obat-obatan itu kan didahulukan. Terus tapi tetap ada timeline-nya. Nah, ini yang kita melihat. Kalau alasannya kesulitan ini kalau memang dia jadi bencana nasional kan pengerahan helikopter, Pasti. pengerahan Sehingga Hercules, katakanlah yang terisolir ya masih ini ya Hercules. Ini bahayanya adalah ketika kita baru mendapatkan informasi korban ini kan bertambah karena yang sebetulnya udah korban cuma informasinya baru. Iya. Tapi sangat mungkin korban akan bertambah dari sisi yang sudah kena lalu sakit, lalu kekurangan gizi. Dan dari pengalaman kita di bencana-bencana sebelumnya pun kadang lebih buruk lagi dampaknya di beberapa tahun kemudian karena yang sempat 2-3 bulan kena itu kan nanti kekurangan gizi. Iya. Kan lucu nih kalau saya kaitkan, sementara kita mau urusan gizi lewat TNBG, ini nanti bencana ini kalau tidak ditangani dengan baik, itu kan menyisakan masalah gizi di masa-masa mendatang, kan gambar-gambar ibu hamil. Tapi saya ingin mengunci satu hal, Mas Winarko. Menurut saya ini ada gambaran kekurang cepatan koordinasi antar kementerian lembaga maupun Iya. kementerian lembaga ini termasuk badan-badan tadi ya, dengan daerah. Dan Iya. kalau boleh mengingatkan, ini salah satu kuncinya adalah di Pak Presiden yang harus bertindak lebih cepat. Jangan hanya mengunjungi beliau sudah bagus tuh kan, dimanapun penting itu kan. Menteri-menteri juga banyak mengunjungi, yang kita butuhkan bukan mereka mengunjungi, tetapi Actionnya apa? action mereka yang berdampak luas itu apa? Seberapa banyak helikopter, berapa banyak Hercules, ya kalau diperlukan kapal sudah berjalan dari Jawa, ya toh, membawa apa-apa, gitu Mas. Karena yang kemarin sampai 2 hari yang lalu lah, itu yang paling menggemaskan itu gini. Kita itu kan pernah ada data sebagai negara itu indeks generosity kita, Iya, indeks kesenangan, kemauan untuk menyumbang, iya. itu sangat tinggi kan. Kita bangsa dermawan. Bangsa yang sangat Itu dermawan. riset manapun membuktikan. Kemarin itu di masyarakat sipil secara luas itu inisiatif-inisiatif untuk donasi, untuk menggalang bantuan itu luas sekali. Luas. Nah, problemnya kemudian ketika mau mendistribusikan itu Iya. di lapangan itu kan banyak sekali kemudian kendala hingga kemudian karena tidak terkoordinasinya tadi, Iya, akhirnya jadi kayak ada bottleneck gitu loh, ada menumpuk gitu loh. Iya, Nah, omongan kita ini paling nggak itu ngingatin lah. Ini benar-benar ya harus bergerak cepat lah. makanya itu karena itu kenapa ini saya ini di awal biar nggak ada hambatan, nggak ada alasan
Iya, ya. Nggak punya duit. Wah, duit ada, fasilitas punya, bahwa tentu ada kesulitan karena lapangannya begitu. Tapi kita ingin ngelihat kesulitan itu karena kesulitan lapangan, bukan karena kesulitan tidak bertindak, kan lain kan, gitu Mas. Satu lagi, ini mungkin agak di luar ekspertisnya Bung Awalil, saya tahu. Tetapi alasan kemudian publik mencurigai kenapa tidak segera dinyatakan bencana itu. Karena kalau dilacak, dirunut secara struktural, ini kan memang pemicunya, atau mungkin kalau bukan pemicunya, kalau pemicunya katanya badai tropis siklon itu. Tetapi yang memperberat ini kemudian untuk menjadi bencana sebesar ini kan karena praktek-praktek pertambangan, praktek pemberian izin pembukaan lahan yang itu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang sekarang masih menjabat gitu. Pandangan Bung Awalil gimana? Saya tidak pernah riset itu, tapi otomatis saya membaca pandangan-pandangan dari lembaga maupun pakar-pakar terkait itu, saya cenderung setuju dengan kesimpulan mereka bahwa ini tidak terpisahkan dari pelaku-pelaku yang tidak pro alam. Dan kalau ditelisik kan tidak hanya di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, pelaku-pelaku yang hutan kah, sumber daya alam keseluruhan kah, yang tambang, itu ya nggak banyak. Pemain lokalnya ya sekian puluh, asingnya juga bisa ditelisik, lalu mereka saling silang untuk berbagai proyek. Ya sebenarnya ya harusnya pertanggungjawaban dari mereka diminta publik ya, tapi saya kira studi-studinya udah terlalu beredar. Atau mungkin lebih bagus juga kita melakukan saran ya kepada pemerintah. Oke, kalau nyari-nyari kesalahan sementara lagi bencana, oke ditunda. Tapi minta dong ke mereka bantuan kan. Sudahlah, lu kan punya tambang di situ, kamu dulu punya HPH di situ, sudah maupun masih ya nggak? Kumpulin duit, masa nyari 5 triliun. Sayangnya sudahnya itu hanya dibuktikan dengan bawa kalem yang difoto. Yang dibutuhkan 5 triliun, yang dibawa 10 kilo kan, gitu loh. Kalau cuci dosanya hanya dengan kelihatan foto bawa bantuan ke lokasi gitu ya. Nanti akan yang kita khawatiri itu akan menambah ketidakpuasan publik. Pertama itu, terus yang kedua dengan konstelasi ekonomi kita yang ekstraktif itu. Kalau ini bisa terjadi di Sumatera kan bisa terjadi dimanapun, betul. Jadi baik, kita ke inti pembicaraan undang Bung Awalil. Kami itu pengen memberi semacam istilahnya, menggroundkan ekspektasi publik terhadap Menteri Keuangan, khususnya Pak Purbaya. Karena banyak hal yang disampaikan Pak Purbaya itu di penilaian kami itu terlalu bombastis gitu, tidak sesuai dengan realita. Tapi masalahnya publik menerima itu dengan gegap gempita, Bung. Karena itu kemudian bantu kami untuk kemudian menurunkan ekspektasi lah, biar kita nggak terlalu. Dimulai dengan janji pertumbuhan ekonomi yang kemarin lagi-lagi disampaikan di depan DPR, 5,6% tahun ini. Pada saat data sampai pertengahan tahun kemarin, sampai triwulan 3 sudah 9. Yang itu kemudian menimbulkan skandal, BPS ternyata dinilai memanipulasi data oleh teman-teman ekonom gitu ya. Itu kan seolah ada lompatan. Kan nggak mungkin ekonomi itu muncul sebagai sulapan gitu kan. Kalau misalnya itu beneran, bantu kami untuk menjelaskan, untuk memahami bagaimana mencapainya. Ya, kita mengomentari Purbaya atas kebijakan atau pernyataannya terkait kebijakan. Oh iya. Jadi saya sudah berkali-kali mengatakan, dan terakhir soal di depan DPR belum lama dia mengatakan di triwulan 4. Jadi informasi buat para pemirsa ini, pertumbuhan ekonomi itu baru ada datanya sampai 9 bulan. Jadi triwulan 1, 2, 3. Nah, kita bisa melihat masing-masing triwulan, bisa melihatnya kumulatif 9 bulan. Nah, lalu berarti tinggal 1 triwulan nih. Nah, triwulan ini sudah berjalan, tapi data belum ada. Nah, belum lama ini Purbaya mengatakan di triwulan 4 ini akan tumbuh 5,7%. Di DPR itu, jadi dikutip media. Nah, 5,7%. Maka lalu secara keseluruhan selama 12 bulan, itu akan bisa tembus 5,2 di 2025. Di tahun 2026 dia optimis ini akan kencang ke 5,6. 6 aja gampang katanya gitu. Gampang, itu lain. Nah, tapi mari kita bicara yang sudah dia ramal dekat nih 5,7 di kuartal 4 ya. Di kuartal 4. Pernahkah
Indonesia di kuartal 4 mengalami pertumbuhan 5,7 year on year. Artinya triwulan 4 dibandingkan triwulan 4 tahun sebelumnya. Gimana? Kalau Nah, historisnya gimana? nggak ada kecuali pada saat dulu SBY. Jadi nggak ada. Jadi triwulan 4 itu belum pernah ada lompatan segitu. Satu. Yang kedua, kita lihat triwulan 3 berapa? Triwulan 3 itu 5,04. Akumulatif 9 bulan 5,02. Nah, triwulan 4 dengan triwulan 3 itu jaraknya nggak pernah jauh. Kadang lebih rendah sedikit, kadang lebih tinggi sedikit. Terjauh ya hanya 0,02% poin, 0,2% poin. Berarti kalau 5,04 berarti 5,24 ya. itu ya kira-kira umumnya berdekatan. Nah, berarti argumen kedua nih bahwa 5,7 itu berat, ya enggak? Nah, yang ketiga ya kalau di keseluruhan tahun itu biasanya dekat dengan angka triwulan 3. Jadi Oke. dekat dengan Jadi kayak 5,04 itu. mediannya itu Ya, kira-kira karena kan saya gitu gampang ngeset data 12 tahun, 15 tahun. Maka atas dasar itu kita nggak usah bicara sebab akibatnya. Nah, kalau nanti terlalu teknis, saya gambarkan begini. Pertumbuhan ekonomi itu seperti jalannya kapal induk ya. Ya bisa dicepetin gitu. Tapi nggak bisa tiba-tiba wes. Melambatkannya pun begitu. Kecuali terjadi tabrak karang. Nah, jadi 98 Krispon gitu atau ya, COVID. gitu Kalau ya. nggak dia melambat. Ya. Ya, Tapi ya landai. landai. Kenapa? Karena sumber-sumbernya adalah konsumsi orang sekian 285 juta. Keputusan puluhan ribu, ratusan ribu pengusaha. Intinya ini akan menjadi contoh pertama nanti bahwa Purbaya memberi harapan tidak benar untuk pertumbuhan ekonomi 2025. Itu aja jawaban saya. Dan ada lagi. Ini sudah terbantu tanda petik ya oleh make up yang dilakukan BPS terutama di triwulan 2. 3 pun masih ada make up. Di make up saja itu nggak bisa 5,2. Jadi kemungkinan hanya 5,1 itu udah make up. Konsensus ekonomi sebenarnya 4,9. Ini konsensus ekonomi itu kan termasuk dari asing. Nah, kalau dia di make up itu berarti unsur make up itu bisa ini contoh aja ya, bisa di sana di hilirisasi tambang, bisa di pembelian alat-alat pertahanan keamanan yang gede-gede yang dianggap barang modal. Itu dimasukkan. Nah, dimasukkan. Artinya secara kualitas kan dia tidak menggerakkan ekonomi secara langsung, dikit lah kalau ada. Ya hanya karyawannya pindah gitu ya. Dan kalau tadi di hilirisasi, di tambang itu kan juga tipis. Oke, ini jadi nanti kira-kira bisa kita asumsikan sebagai kayak reality check pertama gitu ya. Ya, reality check pertama. Dan saya sampai podcast ini sangat yakin dia tidak akan tercapai yang dia mau. 5,7 di kuartal 4 gitu. Dan lebih dari 5,2 1 tahun. 1 tahun. Kalau kemudian efeknya yang dari katakanlah kebijakan yang sudah dilakukan kemarin itu kan menempatkan dana ke bank-bank himbara itu. Itu belum ada dampaknya. Nah, itu masalahnya. Ya, yang ada masih baru narasi. Pertama, kalau itu kan kita harus dapat info, jangan berita, jangan rilisnya direksi BNI, kami udah dapat, kami salurkan. Ya, itu mah buat ekonomi ya ngapain? Mana laporan keuangan? Noise saja ya. Gitu. Laporan keuanganmu September mana? Oktober mana, November mana. Laporan keuangan yang sederhana itu kan ada aset, nah, ada liability. Berarti kan ini duit masuk, dia jadi utang dari sisi bank, tapi sekaligus jadi aset kan ketika dia salurkan kepada kredit misalnya. Itu kan ada. Bener nggak? Si BNI, Mandiri, sama BRI dapat 55 triliun. Ini kita belum bicara yang lain-lain. Itu ada nggak? Sampai sekarang hanya nominal yang dijanjikan itu aja. Belum lihat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kalau mereka itu perusahaan terbuka, itu ada laporan yang rutin untuk keterbukaan ke bursa. Kita bisa melihat di Bursa Efek ya. Bukan di lamannya Mandiri, nggak ada. Laman mereka nggak ngelaporin. Tapi kan ada ini ekspos ke bursa. Adanya 3 bulanan. Jadi kita punya data sudah dari bulan September. Nanti kalau saya analisis September nggak adil, katanya baru 20 hari toh untuk kebijakan tanggal 10 apa 11. Nah, bandingannya juga nggak ada Agustusnya, karena kan 3 bulanan. Juni. Yang bulanan mana? Yang bulanan itu yang ngeluarin OJK.
Ada Tapi juga, ada ada, juga. tapi dia tidak berupa dokumen, berupa ada file ya. Jadi, nah tidak seperti biasanya. Sampai saat ini OJK kalau ini kita rekaman tanggal berapa ini? Tanggal 4 ini ya, 4 Desember, itu data yang tersaji di OJK itu 31 Agustus. Untuk Bank Himbara, bank lain sudah ada yang 30 Harusnya September. normalnya berapa lama? Ya 2 bulan lah. Berarti kita harusnya sudah dapat yang Oktober. Oktober. Kenapa, Bung? Ya saya nggak tahu, itu harus tanya OJK. Maksudnya, kalau ada data itu saya ditanya begini kan enak. Oh ini Sudah ternyata tersalur. selama sebulan, jangan tersalur Ya, dulu Mas. Sudah ditaruh. Sudah ditaruh. Nah, kita sekarang nggak mungkin juga bilang, wah masa Purbaya sama direksi bohong. Oh iya, ditaruh, tapi nanti dulu. Ditaruhnya bener. Ini misalnya Mas Pinarko ini Bank Mandiri, kelolaannya yang berupa duit itu kurang lebih 1.200 Mas, Ya. triliun. Ya. Kalau asetnya hampir 1.400. Nah, duitnya 1.200 nih, baik duit sendiri, awalnya ya, duit kelolaan. ya, Nah, duit mau asli saya gitu. ada, mau dari nasabah, dari sendiri. Ditambahin Ada 55. Nah, mestinya kan jadi 1.255 ya di bulan itu, ya kan, September itu. Iya. Kenapa setelah saya lihat ternyata hanya 1.215 Yang Nah, dimasukkan, ya berarti sisa yang dimasukkan hanya 55, nambahnya hanya sedikit, hanya 15 triliun. ada yang dikeluarkan. Nah, berarti yang 40 keluar kan nggak melanggar. Karena misalnya sebelumnya sebagai bank ini ada beberapa deposito private investor yang dikasih bunga sampai 6. Ini kesempatan di luar. Kalau begitu keuntungannya apa? Keuntungannya hanya sedikit, membuat murah biaya sampai, tapi kan tidak akan mendorong perekonomian sebanyak 55 triliun. Kalau sudah ada data, belum nih masalahnya. Belum. Yang kedua, disalurkannya. Kita lihat di kreditnya kan. Kemana aja? Kemana aja. Nggak usah kemana aja, kita jumlah dulu nih. Nah, sebelumnya kreditnya sampean itu kurang lebih kalau 1.200 kreditnya 900 lah. Karena kan dia harus banyak urusan. 800 deh. Dari 1.200 itu 800. Nambahin 55. Nambahin 55. Kan maunya kredit semua nih. Ternyata hanya 810. Berarti kan hanya 10 ketambah. Loh kemana? Karena ternyata kredit yang lain nggak jadi. Nah gitu loh. Ini kan lebih fair. Kalau mau nanti kan ya sebutlah September itu cuma 20 hari. Berarti sampai akhir Oktober. Saya menduga dari laporan yang ada September tapi Agustusnya nggak ada. Nah itu berarti menurut saya bank melakukan adjustment atas posisi utang dia. Jadi karena sudah ketambahan utang kan dia dari sisi dia terhadap ini, dia ngurangi yang lain. Dari sisi penyaluran, dia tidak sejumlah itu menambah kreditnya. Bahwa itu diprototip pakai mikroskop memang disalurkan, tapi dia mulai mengurangi kredit yang lain, yang outstandingnya. Nah, SBN-nya tetap. Jadi kan tidak memakai duit 55 untuk beli SBN, tapi mengurangi kredit uang lain ini, ya tetap saja beli SBN ke sini. Iya. Dugaan ini. Boleh dong, karena sana juga narasi nambah kredit. Toh belum keluar datanya belum kan? keluar datanya. Itu cara mengukurnya. Oke, di situ satu hal lagi. Nanti kalau mau lebih tajam, tentu laporan akhir tahun. Dia kemana saja kredit. Nggak bisa, Mas, kalau yang bulanan nggak kelihatan. UMKM-nya berapa, sektor apa. Itu baru di akhir tahun. Baru di akhir tahun pun berarti selisih 2-3 bulan. Tapi kalau karena TBK, bisalah kita Februari, Maret baca. Itu nanti. Nah, lalu bicara yang lebih umum lagi, karena ini jumlahnya 275 triliun, berarti dia kan akan mendorong kredit. Kita nggak lihat Bank Himbara, saya seluruh bank ini. Ada nggak kemajuan di bulan September, Oktober ini? Sudah ada data pertumbuhan kredit sampai akhir Oktober. Dibandingkan Oktober tahun lalu 7,36%. Meningkat. Ya, meningkat Mas, tapi jangan hati-hati. Ekonom tuh caranya ngelihat meningkat tapi melambat. Karena jadi laju pertumbuhan kredit itu disebut melambat. Nah, karena tahun ini sampai dengan akhir Oktober tumbuhnya hanya 7,3%. Oke. Ya. Tahun lalu 10,5%, tahun lalu 11%. Jadi kan tetap bertambah, tapi laju nambahnya lebih sedikit, lebih pelan. Lebih pelan. Nah, ada nggak kalau begini dibandingkan dengan sebelum kebijakannya si Purbaya? Kan ini kita bandingkan dengan September dibandingkan dengan Agustus. Ada nggak pergerakannya? Ada kalau ini.
Tapi kalau ada pergerakannya, kan ini kan seluruh bank, bukan hanya Bank Himbara. Iya, Boleh iya, dong, iya. saya harus lihat semua. Nah, intinya kalau dia harapannya itu bukan hanya duit itu, Mas. Dengan duit begitu, kondisi industri terpicu. Iya, iya. Ya kan jadi Kayak semacam katalis. iya dong, karena Memicu. orang ibarat orang jualan, karena sampai jualan 1.000 perak yang 2.000 kan keganggu, nurunin ke 1.500. Harapannya kan itu terbukti belum menaikkan laju pertumbuhan kredit signifikan. Kalau yang detailnya OJK-nya belum ngelaporin. Gitu. Artinya saya ingin mengatakan pemindahan itu tidaklah sesuai dengan narasi besar yang dia kembangkan. Itu aja. Bung Awalul, seperti biasa sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika Ya, berikutnya. Salam ya. Pancasila. Salam Pancasila. Thank you, thank you.